Aku jadikan istri baru mantan suamiku sebagai pembantu di rumahku karena dia telah merebut suamiku. Dia pernah merendahkanku. Sekarang dia yang... Aku menatap undangan pernikahan di tanganku dengan ekspresi datar. Nama yang tertera di sana begitu familiar. Nama mantan suamiku, Dani, dan perempuan yang pernah menghancurkan rumah tanggaku, Sukma. Aku menghela napas panjang, mencoba meredam segala emosi yang bergejolak di dadaku. Sudah lebih dari 3 tahun sejak pernikahanku berakhir, tetapi rasa sakit itu masih ada, membekas seperti luka yang tak kunjung sembuh. Aku masih ingat bagaimana aku dulu hidup sebagai istri Dani. Kami menikah dengan penuh cinta, atau setidaknya, aku yang mencintainya. Aku bersamanya sejak ia belum menjadi siapa-siapa, mendukungnya dari nol, ikut berjuang membangun bisnis properti yang kini menjadikannya seorang pria kaya raya. Aku mengorbankan banyak hal, waktu, tenaga, bahkan cita-citaku sendiri, hanya demi melihatnya sukses. Tapi pada akhirnya, pengorbananku seakan tak berarti ketika Sukma muncul di antara kami. Sukma bukan sekadar orang ketiga. Ia lebih dari itu. Ia adalah perusak, seorang wanita yang dengan sengaja mendekati Dani saat bisnis kami mulai berkembang. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana ia berpura-pura menjadi teman, seseorang yang tampaknya peduli padaku, padahal di belakang, ia merayu suamiku dengan segala cara. Awalnya, aku tidak ingin percaya. Aku mencoba mengabaikan segala tanda-tanda yang mulai terlihat. Aku berpikir bahwa Dani adalah pria setia, bahwa ia tidak akan mungkin mengkhianatiku. Namun, kebohongan itu terungkap dengan cara yang paling menyakitkan. Aku menangkap mereka bersama di kamar hotel, dengan mata kepalaku sendiri. Saat itu, dunia seakan runtuh di hadapanku. Aku tidak hanya kehilangan suami, tetapi juga harga diriku. Dani menceraikanku tanpa ragu, meninggalkanku tanpa sepeser pun. Ia bahkan mengusirku dari rumah yang kami bangun bersama, rumah yang dulu penuh dengan impian dan kenangan. Tapi hidup memberiku kesempatan kedua. Aku tidak tenggelam dalam kesedihan. Aku bangkit. Aku membangun kembali hidupku dari nol, dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku memulai bisnis properti sendiri, dan perlahan-lahan, aku tumbuh lebih besar dari apa yang pernah Dani miliki. Dan kini, 3 tahun setelah ia menghancurkan hidupku, aku menerima undangan pernikahannya. Undangan dari pria yang dulu membuangku, dan wanita yang merebut segalanya dariku. Aku tersenyum sinis. Mungkin ini takdir. Mungkin ini adalah kesempatan bagiku untuk membalas semua rasa sakit yang mereka berikan. Aku meletakkan undangan itu di meja, menatapnya dengan tatapan kosong. Nama-nama yang tertulis di sana seakan mengejekku, mengingatkanku pada luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Aku menghela napas panjang, lalu berdiri dan berjalan menuju jendela besar di ruang kerjaku. Dari sini, aku bisa melihat pemandangan kota yang sibuk, gedung-gedung tinggi yang dulu hanya bisa kulihat dari kejauhan. Tapi sekarang, aku bukan lagi wanita yang sama seperti 3 tahun lalu. Aku bukan lagi istri yang ditinggalkan tanpa apa-apa. Aku, Rika, adalah pemilik perusahaan properti terbesar di kota ini. Siapa sangka, seorang wanita yang dulu diusir dari rumah sendiri kini bisa memiliki lebih dari 1 rumah mewah? Dulu, aku bahkan tidak punya tempat tinggal setelah Dani menceraikanku. Aku harus tinggal di rumah kos kecil, tidur di kasur tipis dengan air mata yang selalu membasahi pipiku setiap malam. Aku benar-benar hancur. Tapi dalam kehancuran itulah aku menemukan kekuatanku. Aku mulai dari nol, dengan uang yang tersisa di tabunganku, yang bahkan tak cukup untuk membeli rumah kecil. Aku bekerja siang dan malam, mengembangkan koneksi, mencari peluang, dan memanfaatkan segala pengalaman yang kudapat selama menjadi istri Dani.
Aku dulu yang mengurus sebagian besar bisnisnya. Aku yang menemani pertemuan klien. Aku yang membuat strategi pemasaran. Jadi, ketika aku memulai bisnis sendiri, aku tahu persis bagaimana cara memainkannya. Dan lihatlah aku sekarang. Aku menyentuh kaca jendela di depanku, merasakan dinginnya permukaan itu di ujung jariku. 3 tahun bukan waktu yang singkat, tapi juga bukan waktu yang lama untuk membangun sebuah kerajaan bisnis. Aku sudah mencapai titik di mana aku bisa tersenyum melihat masa lalu, tapi ternyata aku masih belum bisa melupakan rasa sakit yang mereka tinggalkan. Aku kembali menatap undangan itu. Dani dan Sukma. Aku bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar bahagia? Ataukah mereka hanya menjalani kehidupan penuh kepura-puraan? Tanganku terulur, meraih ponsel yang tergeletak di atas meja. Aku membuka kontak lama, mencari satu nama yang dulu pernah sangat berarti bagiku. Aku ragu sejenak, lalu mengetik sebuah pesan singkat. Selamat untuk pernikahanmu, Dani. Aku tidak tahu apa yang kuharapkan. Aku tidak yakin apakah dia akan membalas atau bahkan membaca pesanku. Tapi aku ingin tahu reaksinya. Aku ingin tahu apakah dia masih mengingatku, atau apakah aku sudah sepenuhnya menjadi masa lalu yang tak berarti baginya. Beberapa menit berlalu tanpa balasan. Aku menghela napas, meletakkan ponselku kembali di meja. Mungkin aku memang tidak perlu mengungkit luka lama ini. Mungkin aku seharusnya membiarkan mereka menjalani hidup mereka sendiri, sementara aku menikmati keberhasilanku tanpa perlu melihat ke belakang. Tapi, bisakah aku benar-benar melupakan semuanya begitu saja? Tiba-tiba, ponselku bergetar. Aku menatap layar, dan mataku membesar melihat nama yang tertera di sana. Dani meneleponku. Aku menatap layar itu selama beberapa detik. Jantungku berdetak lebih cepat. Ada perasaan aneh yang menjalar di dadaku, campuran antara nostalgia dan dendam yang belum terselesaikan. Tanpa ragu, aku mengangkatnya. Rika. Suara Dani terdengar dari seberang. Suara yang dulu begitu kucintai. Suara yang pernah mengucapkan janji-janji manis yang ternyata tak berarti. Aku tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada tenang. Lama tidak bertemu, Dani. Aku tidak tahu kemana percakapan ini akan membawaku. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan luka lama ini menguap begitu saja. Dari seberang telepon, aku bisa mendengar helaan napas Dani. Hening beberapa detik, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan kata-katanya. Aku menunggu. Tidak ada niat untuk memulai percakapan lebih dulu. Lama tidak bertemu, Rika. Akhirnya dia berkata. Suaranya terdengar lebih berat dari yang kuingat. Ada nada ragu di sana. Aku tersenyum tipis. Ya, sudah lama sekali. Dani terdiam lagi. Aku bisa membayangkan dia di seberang sana. Mungkin duduk di kursi kantornya atau bersandar di balik kemudi mobil mewahnya. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar ingin berbicara denganku, atau hanya sekadar basa-basi karena aku lebih dulu mengirim pesan. Kamu baik-baik saja? Tanyanya akhirnya. Aku tertawa pelan. Menurutmu? Dani tidak langsung menjawab. Aku sengaja membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara. Aku ingin dia memikirkannya. Aku ingin dia mengingat bagaimana dia meninggalkanku tanpa sepeser pun, mengusirku dari rumah kami, dan sekarang bertanya apakah aku baik-baik saja? Banyak yang bilang kamu sudah sukses sekarang. Akhirnya dia berkata, aku dengar perusahaanmu berkembang pesat. Aku mengangkat alis. Oh, jadi dia sudah tahu? Tidak sepesat yang kau pikirkan, kataku, merendah. Tapi cukup untuk membuatku hidup dengan nyaman. Aku sengaja memilih kata-kata itu. Aku ingin dia tahu bahwa aku tidak hanya sekadar bertahan setelah dia mencampakkanku, tapi aku juga hidup lebih baik dari yang pernah dia bayangkan. Dani tertawa kecil, tapi ada sesuatu dalam tawanya yang terdengar canggung. Aku senang mendengarnya.
Rika. Aku memiringkan kepala. Benarkah? Atau dia justru menyesal karena dulu meninggalkanku? Jadi, kataku akhirnya, mengubah arah pembicaraan. Undangan pernikahanmu sudah sampai di tanganku. Dani terdiam. Aku bisa mendengar tarikan napasnya. Aku tidak tahu apakah aku harus mengucapkan selamat. Lanjutku, membiarkan nada sinisku terdengar sedikit. Atau seharusnya aku hanya diam dan mengabaikannya. Rika. Nada suaranya berubah. Seakan ada sesuatu yang ingin dia katakan. Tapi dia menahannya. Aku menunggu. Apakah kamu akan datang? Tanyanya akhirnya. Aku tertawa lagi. Kali ini lebih lama. Kenapa? Kamu ingin aku datang ke pernikahanmu dengan Sukma? Dani tidak menjawab. Kamu ingin aku duduk di antara tamu-tamu, tersenyum dan bertepuk tangan saat kalian berdua mengucapkan janji suci. Lanjutku dengan nada mengejek. Masih tidak ada jawaban. Aku menyandarkan punggung ke kursi, mengamati langit kota dari balik jendela kantorku. Aku tidak tahu, Dani, kataku santai. Mungkin aku akan datang. Mungkin juga tidak. Tapi jika aku datang. Aku berhenti sejenak, membiarkan ketegangan menggantung di antara kami. Aku pastikan aku tidak akan sekadar jadi tamu biasa. Dani menarik napas panjang. Rika, aku hanya ingin. Aku tidak memberinya kesempatan menyelesaikan kalimatnya. Maaf, Dani, aku ada meeting sebentar lagi. Potongku. Terima kasih sudah menelepon. Selamat untuk pernikahanmu. Dan sebelum dia bisa berkata apapun lagi, aku menekan tombol merah di layar. Aku tidak butuh penjelasannya. Aku tidak butuh permintaan maaf. Yang aku butuhkan hanyalah melihat bagaimana semuanya akan berbalik untuknya. Aku menatap undangan di atas meja. Bibirku melengkung dalam senyum kecil. Aku akan datang ke pernikahan mereka. Tapi bukan sebagai tamu biasa. Aku akan memastikan mereka mengingat hari itu seumur hidup mereka. Aku meletakkan ponsel di atas meja dan menyandarkan tubuhku ke kursi. Percakapan singkat tadi masih berputar di kepalaku. Dani ingin tahu apakah aku akan datang ke pernikahannya. Dia bahkan terdengar ragu, seolah-olah dia sendiri tidak yakin apakah mengundangku adalah keputusan yang tepat. Aku tersenyum tipis. Tentu saja aku akan datang. Tapi bukan untuk sekadar menghadiri acara dan memberikan ucapan selamat. Aku ingin melihat langsung bagaimana Dani dan Sukma berdiri di hadapan penghulu, duduk bersimpuh di pelaminan dengan senyum yang mungkin hanya pura-pura. Aku ingin melihat apakah mereka benar-benar bahagia, atau justru menyembunyikan sesuatu. Aku bisa membayangkan prosesi akad nikah yang sakral, di mana Dani akan mengucapkan ijab kabul di depan wali Sukma. Semua tamu akan menjadi saksi, para keluarga akan duduk dengan hikmat, dan di sanalah aku akan berada, bukan sebagai orang yang sekadar hadir, tapi sebagai seseorang yang membawa masa lalu yang belum selesai. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak hari terakhir aku melihat Dani secara langsung. Apakah dia masih sama? Apakah dia masih memiliki tatapan tajam yang dulu bisa membuatku jatuh cinta? Ataukah dia telah berubah? Seperti aku yang telah berubah? Aku menghela napas panjang, lalu berdiri dan berjalan menuju lemari kaca di sudut ruangan. Di dalamnya, tergantung berbagai gaun mahal yang kupesan dari desainer terkenal. Aku menyentuh kain salah satu gaun itu, membayangkan bagaimana aku akan tampil di hari pernikahan mereka. Aku tidak akan datang dengan wajah muram. Aku tidak akan terlihat seperti wanita yang terluka dan hancur. Aku akan datang dengan elegan, anggun, dan percaya diri, seperti seorang ratu yang kembali untuk menunjukkan bahwa dia telah menang. Tapi sebelum itu, aku harus memastikan sesuatu. Aku mengambil ponselku kembali, lalu mengetik pesan singkat kepada seseorang yang selama ini selalu ada di sisiku. Dina,
Aku butuh informasi tentang Sukma. Tak butuh waktu lama sebelum balasan masuk. Aku akan mencari tahu. Apa yang ingin kamu ketahui? Aku mengetik perlahan, memilih kata-kata dengan hati-hati. Semuanya. Aku ingin tahu bagaimana hidup Sukma setelah dia merebut Dani dariku. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan selama ini, keluarganya, pekerjaannya, semua hal yang bisa membantuku memahami siapa sebenarnya wanita itu. Karena sebelum aku melangkah ke dalam pernikahan mereka, aku harus tahu siapa yang akan aku hadapi. Dan aku ingin memastikan bahwa aku benar-benar siap. Aku menatap undangan itu sekali lagi, lalu tersenyum tipis. Sukma duduk di depan cermin rias, menatap bayangannya dengan mata berbinar. Tangannya yang lentik membelai lembut kain kebaya putih yang telah disiapkan khusus untuk hari pernikahannya. Senyum di bibirnya tak kunjung pudar. Hatinya dipenuhi kebahagiaan, seperti seorang gadis yang akhirnya mendapatkan semua yang dia inginkan. Pernikahan ini adalah mimpinya. Dani, pria yang selama ini dia cintai, sebentar lagi akan menjadi suaminya. Sukma menarik napas panjang, lalu menoleh ke arah ibunya yang sedang sibuk menata kotak-kotak seserahan. "Ibu, aku masih seperti mimpi," katanya pelan. "Aku benar-benar akan menikah dengan Dani." Ibunya, Bu Astuti, menoleh sambil tersenyum. "Tentu saja, kamu memang berjodoh dengannya. Nak, ini sudah takdir." Sukma mengangguk. Tangannya menggenggam ujung kerudungnya. Ia selalu percaya bahwa jodoh itu harus diperjuangkan. Jika saja dia tidak berusaha mendekati Dani, mungkin sekarang pria itu masih bersama Rika. Nama itu sekilas melintas di pikirannya, tapi segera ia tepis. Rika hanyalah masa lalu Dani. Dan kini, masa depan Dani adalah dirinya. "Bu, aku ingin hari pernikahanku sempurna," kata Sukma penuh harap. "Aku ingin semua orang melihat betapa bahagianya aku dan Dani." Bu Astuti tersenyum bangga. "Tentu saja, Nak. Semua sudah diatur. Kamu hanya perlu fokus menjadi pengantin yang cantik." Sukma mengangguk. Dalam benaknya, tidak ada satupun yang bisa merusak kebahagiaannya. Di tempat lain, seseorang tengah mengamati foto Sukma yang terpampang di layar ponsel. Rika menatap gambar itu dengan ekspresi datar. Dalam foto tersebut, Sukma tampak sedang tertawa bahagia dengan gaun pengantinnya. Dina, yang duduk di seberangnya, menyesap kopinya perlahan. "Aku sudah mendapatkan informasi yang kamu minta," katanya tenang. Sukma benar-benar jatuh cinta pada Dani. Dia bahkan tidak merasa bersalah telah merebutnya darimu. Rika tersenyum kecil. Tentu saja dia tidak merasa bersalah, karena dia tidak pernah tahu apa artinya kehilangan. Dina mengangguk setuju. Dia menganggap ini takdir. Takdir? Rika tertawa pelan. Jika semua ini memang takdir, maka Tuhan pasti sedang memberinya kesempatan untuk membalas semua yang telah terjadi. Ia menyilangkan tangannya di dada, menatap foto Sukma sekali lagi. "Lalu, bagaimana latar belakangnya?" tanyanya santai. Dina mengeluarkan sebuah map dari tasnya dan menyerahkannya kepada Rika. Dia bukan siapa-siapa sebelum bertemu Dani. Hanya seorang wanita biasa yang bekerja di salah satu perusahaan swasta. Tapi begitu dekat dengan Dani, hidupnya berubah. Dani membiayai gaya hidupnya, memberinya segala kemewahan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Rika membuka lembaran-lembaran kertas di dalam map itu. Beberapa foto menunjukkan Sukma bersama Dani dalam berbagai acara. Jadi, selama ini Dani yang membiayainya? Menarik. Bagaimana dengan keluarganya? Rika bertanya lagi. "Dari keluarga sederhana," jawab Dina. Ibunya sangat mendukung hubungan mereka. Sejak tahu Dani seorang pengusaha, mereka mulai menjaga hubungan baik dengan Dani dan sering datang ke acara-acara keluarga besarnya.
Rika mengangguk-angguk. Jadi, Sukma bukan hanya mendapatkan Dani, tapi juga kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Tidak heran dia merasa bahagia dan menganggap ini sebagai takdir. Rika menutup map itu, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Sukma benar-benar merasa dia sudah menang. "Ya?" katanya pelan. Dina tersenyum tipis. "Untuk saat ini, iya." Rika menatap undangan pernikahan di atas meja. "Kalau begitu, kita lihat saja seberapa lama kebahagiaannya bertahan." Ia menatap Dina dengan tatapan penuh arti. Sukma mungkin merasa hidupnya sempurna sekarang. Hari pernikahan Sukma akhirnya tiba. Sejak pagi, rumahnya sudah dipenuhi oleh sanak saudara dan para tamu yang datang untuk menyaksikan momen sakral itu. Para wanita sibuk di dapur menyiapkan hidangan. Sementara di ruang tamu, beberapa pria duduk mengobrol, membahas bisnis dan kehidupan sehari-hari. Sukma duduk di dalam kamar. Wajahnya dipoles dengan riasan lembut yang semakin menonjolkan kecantikannya. Kebaya putih dengan sulaman emas yang ia kenakan begitu anggun membalut tubuhnya. Ia menatap dirinya di cermin. Senyumnya tidak bisa disembunyikan. "Cantik sekali," puji Bu Astuti yang duduk di sampingnya. "Dani pasti akan terpesona melihatmu." Sukma tersipu, lalu meraih tangan ibunya. "Bu, terima kasih sudah mendukungku selama ini." Bu Astuti mengelus tangan anaknya penuh kasih. "Tentu saja, Nak. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan ini." Di luar, prosesi akad nikah sedang dipersiapkan. Para tetua keluarga Dani dan Sukma duduk berhadapan, membicarakan mahar dan syarat pernikahan. Dani sendiri sudah duduk bersila dengan setelan jas putih. Terlihat gagah namun sedikit gugup. Tak lama kemudian, penghulu datang dan meminta agar acara segera dimulai. Dengan suara yang tenang dan penuh wibawa, penghulu memulai prosesi akad nikah dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran tentang pernikahan. Para tamu mendengarkan dengan hikmat. Dani duduk tegak, menanti saat di mana ia harus mengucapkan ijab kabul di hadapan semua orang. Sukma, yang masih berada di kamar, tak kuasa menahan kebahagiaannya. Ia tahu sebentar lagi namanya akan disebut dalam akad itu sebagai istri sah Dani. "Saudara Dani, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Sukma binti Daryono, dengan mas kawin berupa emas 5 gram dan seperangkat alat salat, dibayar tunai." Semua mata tertuju pada Dani. Pria itu menarik napas, lalu dengan suara tegas ia menjawab, "Saya terima nikah dan kawinnya Sukma binti Daryono dengan mas kawin tersebut, tunai." Sejenak, suasana hening. Kemudian saksi mengangguk. "Sah." Serempak para saksi menjawab, "Sah." Seisi ruangan dipenuhi ucapan syukur. Sukma menutup mulutnya, hampir tidak percaya. Matanya memanas, dan ia merasa dadanya begitu penuh dengan kebahagiaan. Ia kini adalah istri sah Dani. Tepat saat itu, seseorang memasuki halaman rumah dengan langkah santai namun penuh wibawa. Seorang wanita bergaun anggun berwarna emas, dengan wajah yang tampak dingin namun tersenyum penuh arti. "Rika." Ia melangkah masuk, seolah-olah pernikahan ini tidak lebih dari sebuah pertunjukan yang menarik baginya. "Maaf, saya terlambat," katanya pelan namun cukup lantang untuk didengar semua orang. Sukma, yang baru saja keluar dari kamar pengantin, terhenti di ambang pintu. Senyum di wajahnya perlahan memudar saat melihat siapa yang datang. Rika. Wanita yang seharusnya telah menjadi masa lalu Dani. Tapi kenapa dia datang di hari pernikahan ini? Dani sendiri tampak terkejut. Matanya melebar sesaat sebelum ekspresinya kembali dikendalikan. Bu Astuti menatap Rika dengan waspada, sementara para tamu mulai saling berbisik. Sukma mencoba menenangkan dirinya. Tidak ada alasan untuk khawatir. Rika hanyalah tamu biasa. Namun, entah mengapa, cara wanita itu melangkah masuk dengan percaya diri membuatnya merasa tidak nyaman.
Sukma menelan ludah, berusaha mengembalikan senyumnya. "Rika," sapanya dengan suara setenang mungkin. "Aku tidak menyangka kamu akan datang." Rika menatapnya dengan senyum kecil. "Tentu saja aku datang. Bagaimanapun, ini hari yang sangat spesial, bukan?" Sukma merasakan sesuatu yang aneh dalam nada suara Rika. Ia tidak tahu bahwa kedatangan wanita itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Sukma masih berdiri di ambang pintu, senyumnya mulai pudar sedikit demi sedikit. Kedatangan Rika di hari pernikahannya terasa seperti bayangan dari masa lalu yang seharusnya sudah terkubur. Tapi, kenapa wanita itu muncul di sini? Para tamu yang tadi asyik mengobrol kini mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan melirik ke arah Sukma dan Dani dengan tatapan penasaran. Dani berdeham pelan, berusaha menguasai keadaan. Ia melangkah maju, berdiri di samping Sukma dan menatap Rika dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Rika," katanya dengan suara datar. "Kenapa kamu datang?" Rika tersenyum tipis, lalu melirik sekilas ke arah Sukma sebelum menatap Dani kembali. "Aku hanya ingin mengucapkan selamat. Aku dengar hari ini hari bahagia kalian." Sukma menggenggam ujung kebayanya, berusaha menenangkan hatinya yang mulai gelisah. "Apa kamu datang sendiri?" tanyanya, berusaha terdengar sopan. Rika mengangkat alis, seolah pertanyaan itu cukup menggelitiknya. "Tentu, aku tidak ingin melewatkan momen ini." Sukma tersenyum kecil, meski dalam hatinya ia mulai merasa tidak nyaman. Rika terlihat terlalu tenang, terlalu percaya diri. Bu Astuti yang sedari tadi diam akhirnya maju selangkah, berdiri di samping putrinya. "Rika, kalau kamu hanya ingin memberi selamat, sebaiknya kita lanjutkan acara ini. Tamu-tamu masih menunggu," katanya dengan nada halus namun tegas. Rika menoleh ke arah Bu Astuti dan tersenyum. "Tentu, Bu. Aku tidak akan mengganggu. Silakan lanjutkan acaranya." Wanita itu duduk di sudut ruangan, sendirian, menyesap minumannya dengan tenang. Ia tidak banyak berbicara, tapi sesekali melempar pandangannya ke arah Sukma dan Dani. Sukma berusaha untuk mengabaikannya, tapi entah mengapa tatapan itu terasa menusuk. "Kenapa kamu terus melihat ke arah sana?" Suara Dani membuyarkan pikirannya. Sukma menoleh cepat, menyadari bahwa Dani memperhatikannya. "Tidak, aku hanya..." Ia ragu sejenak sebelum menggelengkan kepala. "Tidak ada apa-apa." Dani menatapnya dengan kening berkerut, lalu mengikuti arah pandangannya. Saat itulah mata mereka bertemu dengan Rika. Wanita itu tersenyum tipis dari kejauhan, lalu perlahan mengangkat gelasnya, seolah memberikan toast untuk mereka. Dani segera mengalihkan pandangannya. Sukma menggigit bibirnya. Perasaan gelisah itu kembali datang. "Ayo, kita lanjutkan makan," kata Dani, berusaha mengalihkan perhatian istrinya. Sukma mengangguk, mencoba mengikuti saran suaminya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Dan ini mungkin baru permulaannya. Acara resepsi berjalan lancar, dan para tamu mulai berpamitan satu persatu. Sukma masih tersenyum, tapi ada kegelisahan yang mengendap di hatinya. Sejak kedatangan Rika, ia merasa seperti bayangan dari masa lalu masih mengintainya. Setelah hampir semua tamu pulang, Sukma akhirnya bisa menarik napas lega. Ia duduk di kursi panjang di ruang tamu, melepas high heels-nya dengan perasaan lelah. Dani duduk di sampingnya, terlihat santai, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Kamu capek?" tanya Dani sambil meraih tangannya. Sukma mengangguk. "Lumayan." Dani tersenyum kecil. "Kalau begitu, ayo kita istirahat." Sukma hampir mengiyakan, tapi sesuatu di luar jendela menarik perhatiannya. Ia melihat Rika masih berdiri di halaman rumah, berbicara dengan seseorang. Seorang pria,
Mungkin sopir atau orang yang menjemputnya. Tapi yang membuat Sukma merinding adalah, sebelum masuk ke mobil, Rika sempat menoleh ke arah jendela. Mata mereka bertemu. Dan dalam sekejap, Rika tersenyum tipis. Sukma tercekat. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuatnya tidak tenang. Seolah Rika ingin menyampaikan sesuatu. Bahwa ini belum selesai. Bahwa pernikahan ini bukan akhir dari segalanya. Sukma berusaha menenangkan dirinya. Tidak. Rika tidak bisa berbuat apa-apa. Ia dan Dani sudah sah sebagai suami istri. Tapi kenapa firasatnya mengatakan sebaliknya? Hari-hari setelah pernikahan terasa begitu indah bagi Sukma. Ia akhirnya bisa menikmati hidup sebagai istri Dani dengan damai. Pagi-pagi, ia menyiapkan sarapan. Dani sering membantunya. Meskipun ia tahu suaminya tidak terlalu pandai memasak. Mereka sering bercanda di dapur. Berbicara tentang masa depan. Tentang impian mereka membangun rumah tangga. Sukma benar-benar merasa bahagia. Setiap malam, mereka duduk bersama di ruang tamu, berbincang sambil menonton televisi. Dani seringkali memeluknya dari belakang, mengusap lembut rambutnya sambil berbisik, "Aku beruntung menikah denganmu." Sukma tersenyum setiap kali mendengar kata-kata itu. Ia merasa menang. Ia merasa sudah mendapatkan apa yang seharusnya ia miliki sejak dulu. Tapi kebahagiaan itu mulai ternoda oleh gangguan kecil. Awalnya hanya hal sepele. Pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal yang hanya berisi, "Bagaimana rasanya?" Sukma mengabaikannya. Lalu ada akun media sosial anonim yang mengomentari unggahannya dengan kata-kata sinis. "Menikah dengan suami orang. Rasanya puas." Sukma mulai merasa tidak nyaman. Tapi ia masih mencoba berpikir positif. Mungkin ini hanya ulah orang iseng. Sampai akhirnya, sesuatu terjadi. Telepon misterius. Suatu sore, saat Dani sedang bekerja, Sukma sendirian di rumah. Ia baru saja selesai mandi ketika ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Sukma ragu sejenak sebelum mengangkatnya. "Halo." Sejenak, tidak ada suara. Lalu, seseorang tertawa pelan di ujung sana. Sukma merasakan bulu kuduknya meremang. "Sukma." Suara seorang wanita terdengar lembut, nyaris berbisik. "Kamu bahagia?" Sukma menegang. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia mengenali suara itu. "Rika." Sukma menelan ludah. "Apa maumu?" Rika tertawa kecil. "Aku cuma ingin tahu, apakah kamu benar-benar bahagia? Atau kamu cuma pura-pura?" "Aku tidak punya waktu untuk omong kosong ini." Sukma hendak menutup telepon, tapi suara Rika kembali terdengar. "Kamu tahu, Sukma, tidak semua kebahagiaan bertahan lama. Kadang, yang terlihat sempurna bisa hancur dalam sekejap." Sukma menggenggam ponselnya erat-erat. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara bergetar. Tapi Rika hanya tertawa lagi sebelum memutus panggilan. Sukma menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Apa yang sebenarnya direncanakan Rika? Kenapa ia merasa seolah kebahagiaannya sedang dihitung mundur? Sukma berusaha mengabaikan kata-kata Rika. Ia meyakinkan dirinya bahwa Rika hanya iri dan ingin menghancurkan kebahagiaannya. Tapi, semakin hari, ia merasa bayangan masa lalu itu terus menghantuinya. Namun, ada satu hal lain yang lebih membuatnya cemas. Dani mulai sering terlihat murung. Ponselnya sering berbunyi. Lalu ia menjauh untuk mengangkat telepon. Jika Sukma bertanya, suaminya hanya tersenyum dan berkata, "Nggak ada apa-apa." Tapi Sukma tahu, ada sesuatu yang Dani sembunyikan darinya. Sampai suatu hari, ia menemukan kertas-kertas tagihan yang terselip di laci meja kerja Dani. Jumlahnya tidak sedikit. Listrik, air, cicilan mobil,
Dan bahkan ada surat peringatan dari pihak bank terkait utang usaha Dani. Sukma merasa dadanya sesak. Bukankah Dani pernah berkata bahwa kondisi bisnisnya stabil? Lalu kenapa semua tagihan ini menumpuk? Ketika Dani pulang malam itu, Sukma langsung menanyakan hal itu. "Dani, ini apa?" Ia meletakkan semua kertas tagihan di atas meja. Dani terkejut sejenak, lalu menghela napas panjang. Ia duduk di sofa, mengusap wajahnya dengan tangan. "Aku nggak bermaksud menyembunyikannya darimu, Sukma." Sukma menatap suaminya tajam. "Jadi selama ini kamu bohong?" Dani mengangguk pelan. "Bisnis sedang turun drastis. Beberapa klien membatalkan kontrak. Aku juga masih ada utang usaha yang belum lunas." Sukma menggelengkan kepala, berusaha mencerna semuanya. "Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Kenapa kamu biarkan semua ini memburuk?" Dani menunduk. "Aku nggak mau kamu khawatir." Sukma terdiam. Ia ingin marah, tapi ia juga tahu bahwa ini bukan sepenuhnya salah Dani. Namun, yang membuatnya semakin cemas adalah, apakah ini ada hubungannya dengan Rika? Apakah wanita itu punya peran dalam keterpurukan ekonomi Dani? Malam itu, Dani duduk termenung di balkon rumah mereka. Sukma datang membawa segelas teh hangat dan duduk di sampingnya. "Aku nggak akan ninggalin kamu, Dani," katanya pelan. Dani menoleh, matanya menunjukkan kelelahan yang mendalam. "Aku tahu." Sukma menggenggam tangan suaminya. "Kita cari jalan keluarnya sama-sama." Dani mengangguk, tapi tatapannya masih kosong. Sukma merasa ada sesuatu yang lebih besar yang masih disembunyikan Dani. Dan ia takut, ini baru awal dari kehancuran yang lebih besar. Hari demi hari berlalu, dan keadaan ekonomi Dani semakin memburuk. Tagihan yang menumpuk membuatnya harus menjual beberapa asetnya untuk bertahan. Mobil mewah yang dulu menjadi kebanggaan mereka kini sudah berpindah tangan. Beberapa barang berharga di rumah pun terpaksa mereka jual sedikit demi sedikit. Sukma awalnya masih berusaha optimis, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya ujian sementara. Namun, semakin lama, kenyataan mulai menyadarkannya. Mereka benar-benar jatuh ke titik terendah. Dani tidak lagi memiliki bisnis yang bisa diandalkan. Klien-kliennya satu persatu mengundurkan diri. Hutang menumpuk, hingga akhirnya, rumah mewah yang mereka tinggali pun harus dilego untuk melunasi sebagian utang. Sukma merasa dunianya runtuh. Dulu, ia membayangkan kehidupannya bersama Dani akan penuh kebahagiaan dan kemewahan. Ia sudah berjuang merebut Dani dari Rika, meninggalkan status sebagai orang ketiga dan berusaha menjadi istri yang baik. Tapi kini, justru ia harus menghadapi kehidupan yang jauh dari impiannya. Setelah menjual rumah mereka, Dani dan Sukma harus pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu jauh dari kata mewah. Dindingnya kusam, atapnya beberapa kali bocor saat hujan turun, dan ruangannya terasa sempit. Sukma menatap sekeliling dengan ekspresi kosong. Dulu, ia yang memandang rendah orang-orang dengan kehidupan sederhana. Tapi sekarang, ia yang harus menjalani hidup seperti ini. Dani menggenggam tangannya. "Maaf, Sukma." Sukma menoleh, melihat suaminya yang tampak jauh lebih kurus dan lelah. "Aku nggak nyangka semuanya akan berakhir seperti ini," lanjut Dani dengan suara serak. Sukma menghela napas. Ia ingin mengatakan bahwa ia baik-baik saja, bahwa mereka pasti bisa melewati ini bersama. Tapi ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia tidak siap hidup seperti ini. Ia tidak pernah membayangkan akan kehilangan semua kenyamanan yang dulu ia miliki. Dan yang lebih menyakitkan lagi, apakah ini hukuman atas apa yang telah ia lakukan kepada Rika dulu? Dani mulai bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Kadang ia menjadi supir lepas, kadang bekerja di gudang, kadang menjadi buruh harian.
Sementara Sukma yang dulu hanya duduk manis menikmati kemewahan, kini harus turun tangan bekerja juga. Ia mulai menerima pesanan makanan dari tetangga untuk dijual. Awalnya ia gengsi, tapi saat melihat isi dompet yang semakin menipis, ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Pagi-pagi, ia bangun lebih awal untuk memasak. Lalu, ia membungkus makanan dan menitipkannya di warung sekitar. Kadang, saat ia duduk menunggu pesanan datang, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia teringat bagaimana dulu ia memandang rendah Rika. Ia teringat bagaimana ia menertawakan kesedihan wanita itu. Dan sekarang, justru ia yang harus merasakan bagaimana hidup dalam keterbatasan. Sukma menggigit bibirnya. Apakah ini karma? Apakah Tuhan sedang menunjukkan padanya bahwa tidak ada kebahagiaan yang bisa dibangun di atas air mata orang lain? Suatu sore, saat Sukma baru saja pulang dari mengantarkan pesanan, ia melewati sebuah kafe kecil di pusat kota. Langkahnya terhenti ketika melihat sosok yang duduk di salah satu meja. Seorang wanita dengan penampilan elegan, tersenyum saat berbicara dengan seseorang di seberangnya. Sukma membeku. Rika. Wanita itu tampak jauh lebih bahagia, lebih berkelas, dan lebih mapan dibanding terakhir kali mereka bertemu. Berbeda dengan dirinya yang kini hidup dalam keterbatasan. Jantung Sukma berdebar kencang. Ia ingin pergi, tapi sebelum sempat melangkah, mata mereka bertemu. Dan Rika tersenyum. Sukma tercekat. Ia tahu, dalam senyuman itu ada sesuatu yang ingin disampaikan. Seolah-olah Rika ingin berkata, "Bagaimana rasanya, Sukma?" Sukma berdiri kaku di depan kafe itu. Hatinya berdebar hebat melihat Rika yang kini tampak begitu berbeda dari dirinya. Jika dulu ia yang berjalan dengan anggun di atas kemewahan, kini ia hanya seorang wanita yang harus berjuang untuk menyambung hidup. Dan Rika, wanita itu justru terlihat lebih sukses dan lebih bahagia dibanding saat masih bersama Dani. Sukma menelan ludah, bersiap pergi sebelum Rika sempat mendekat. Namun, langkahnya terhenti ketika suara lembut namun penuh arti memanggilnya. "Sukma." Dengan enggan, Sukma menoleh. Rika sudah berdiri di depannya dengan senyum tipis di wajahnya. "Kebetulan sekali kita bertemu di sini," kata Rika. Matanya menatap Sukma dari atas ke bawah, seolah menilai keadaannya sekarang. Sukma merasakan panas di wajahnya. Ia tahu betul apa yang sedang Rika pikirkan. "Ya, aku ada urusan di sekitar sini," jawabnya singkat, mencoba terlihat tenang. Rika tersenyum tipis. "Aku dengar tentang keadaanmu sekarang." Sukma menegang. Ia tidak ingin mendengar belas kasihan dari wanita yang dulu ia hina dan sakiti. "Aku nggak butuh simpati, Rika," katanya, berusaha mempertahankan harga dirinya. Rika mengangkat alisnya. "Oh, aku nggak menawarkan simpati." Sukma menatapnya bingung. "Aku menawarkan pekerjaan." Jantung Sukma seakan berhenti berdetak. "Apa maksudmu?" tanyanya, meski dalam hati ia sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Rika menatapnya lurus. "Aku butuh orang untuk membantu mengurus rumahku. Kebetulan, kamu juga sedang mencari tambahan penghasilan, kan?" Darah Sukma terasa berdesir. Tawaran itu seperti tamparan keras bagi harga dirinya. Menjadi pembantu di rumah wanita yang dulu ia hina? Menjadi orang yang harus tunduk pada Rika? Tidak. Ia ingin menolak mentah-mentah. Ingin mengatakan bahwa ia lebih baik mati kelaparan daripada menerima pekerjaan itu. Tapi, ketika ia mengingat isi dompetnya yang semakin menipis, ketika ia mengingat Dani yang bekerja serabutan dan masih berusaha mencari cara agar mereka bisa bertahan, ketika ia mengingat warung-warung yang mulai enggan menerima titipan makanannya karena pesanan semakin sedikit, ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Gengsinya boleh tinggi, tapi perutnya tidak bisa berkompromi. Dengan napas yang berat, Sukma akhirnya berkata,
Aku akan pikirkan. Rika tersenyum puas. Baiklah, aku tunggu kabarmu. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, Rika berbalik dan pergi, meninggalkan Sukma yang masih berdiri kaku di tempatnya. Malam itu, Sukma duduk di meja makan dengan wajah yang dipenuhi kegelisahan. Dani baru saja pulang, tubuhnya tampak lelah setelah seharian bekerja. Sukma ingin membicarakan tawaran Rika, tapi ia ragu. Bagaimana kalau Dani tersinggung? Bagaimana kalau harga dirinya juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa istrinya harus bekerja sebagai pembantu wanita yang dulu mereka rendahkan? Namun, semakin lama ia memikirkan, semakin jelas satu hal, mereka butuh uang. Dan jika ia menolak pekerjaan itu, belum tentu ada kesempatan lain yang datang padanya. Akhirnya, dengan suara pelan, ia berkata, "Dani, aku dapat tawaran pekerjaan." Dani yang sedang minum air menoleh dengan mata berbinar. "Serius? Di mana?" Sukma menggigit bibirnya, lalu dengan berat hati menjawab, "Di rumah Rika." Ekspresi Dani langsung berubah. Ia meletakkan gelasnya dengan sedikit kasar. "Apa?" Sukma menunduk. "Dia menawariku pekerjaan, membantu mengurus rumahnya." Dani menatapnya lama, lalu menggelengkan kepala. "Kamu serius mau kerja untuk dia? Setelah semua yang terjadi?" Sukma menghela napas panjang. "Aku nggak punya pilihan lain, Dani." Dani mengusap wajahnya, lalu bersandar di kursi dengan mata terpejam. Sukma tahu suaminya juga terjebak dalam dilema yang sama. Akhirnya, setelah beberapa saat, Dani membuka mata dan berkata lirih, "Lakukan kalau itu memang yang terbaik." Sukma terdiam. Ia tidak tahu apakah ini keputusan yang tepat atau justru akan menjadi awal dari kehancuran yang lebih besar. Tapi yang pasti, keesokan paginya, ia akan mengetuk pintu rumah Rika dan menerima tawaran itu. Sebagai pembantu di rumah wanita yang dulu pernah ia hina. Pagi itu, dengan langkah berat dan gengsi yang hampir hancur, Sukma berdiri di depan gerbang rumah Rika. Rumah itu jauh lebih besar dari rumah yang dulu pernah ia tinggali bersama Dani. Halamannya luas, dengan taman yang tertata rapi dan mobil mewah yang terparkir di garasi. Sukma menelan ludah. Dulu, ia yang memiliki kehidupan seperti ini. Ia yang menikmati segala kemewahan. Tapi sekarang, justru ia datang ke rumah ini bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai pembantu. Tangannya gemetar saat menekan bel. Tak butuh waktu lama, seorang asisten rumah tangga membukakan pintu. "Mbak Sukma, silakan masuk. Bu Rika sudah menunggu di dalam." Sukma mengangguk pelan, lalu melangkah masuk dengan hati yang terasa sesak. Di ruang tamu, Rika sudah duduk dengan santai di sofa empuknya, memegang secangkir kopi. Wajahnya bersih dan penuh percaya diri, seperti seseorang yang tahu bahwa ia sedang berada di posisi yang menang. Saat melihat Sukma, bibirnya melengkung dalam senyum puas. "Ah, akhirnya kamu datang juga," katanya, meletakkan cangkirnya dengan anggun. Sukma berusaha tetap tenang. "Aku datang untuk bekerja," jawabnya datar. Rika tertawa kecil. "Bagus. Aku suka orang yang berkomitmen." Lalu, dengan santai, ia berdiri dan berjalan mendekati Sukma. "Kebetulan, rumah ini cukup besar dan aku butuh seseorang yang bisa mengurusnya dengan baik. Kamu bisa mulai hari ini." Sukma mengepalkan tangannya di balik punggung. "Baik," jawabnya singkat. Rika menatapnya dengan tatapan penuh arti, lalu berkata, "Oh ya, mulai sekarang, aku harap kamu terbiasa mendengarkan perintahku." Sukma mengangguk lagi, menahan perasaan yang berkecamuk di dadanya. Rika puas. Wanita yang dulu merebut suaminya kini ada di hadapannya, berdiri sebagai orang yang bisa ia suruh-suruh sesuka hati. Dan bagi Sukma, ini adalah kenyataan pahit yang harus ia telan. Tanpa banyak basa-basi,
Sukma langsung diberi tugas hari itu juga. Membersihkan lantai, mencuci piring, menata ulang ruang tamu, bahkan menyetrika pakaian Rika. Setiap kali Rika lewat, ada senyum kecil di wajahnya, senyum kemenangan. Sukma, lantainya belum bersih. Ulangi lagi. Sukma, setrika bajunya yang lebih rapi. Aku nggak suka ada lipatan yang kelihatan. Sukma, kopi ini kurang panas. Bikin ulang. Sukma hanya bisa mengangguk dan melakukan apa yang diperintahkan, meskipun hatinya berteriak ingin membantah. Dulu, Rika yang pernah ia hina dan rendahkan. Sekarang, Rika yang memiliki kuasa atasnya. Dan seolah semua ini belum cukup menyakitkan. Saat sore tiba, Rika memanggilnya dengan suara lembut namun penuh sindiran. Sukma, katanya, sambil mengangkat secangkir teh. Kamu masih ingat? Dulu aku pernah menangis karena kamu. Sukma menegang, tapi ia tidak menjawab. Rika melanjutkan, dulu kamu mengambil Dani dariku. Sekarang, lihatlah dirimu, bekerja di rumahku, menuruti perintahku. Ia menyesap tehnya perlahan, lalu tersenyum puas. Lucu ya, hidup ini. Sukma hanya bisa menundukkan kepala. Dadanya sesak, hatinya sakit. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir seperti ini. Malam yang berat. Saat pulang ke rumah kontrakan, Sukma merasa tubuhnya lelah bukan hanya karena pekerjaan, tapi juga karena beban emosional yang harus ia tanggung sepanjang hari. Dani yang melihat wajahnya langsung bertanya, "Kamu nggak apa-apa?" Sukma menggeleng pelan. "Aku baik-baik saja." Dani terdiam sejenak, lalu menunduk. "Maaf, Sukma. Aku nggak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik buat kamu." Sukma menggigit bibirnya. Ia ingin mengatakan bahwa ini bukan salah Dani saja. Ini juga salahnya. Kesalahan yang dulu ia lakukan kini kembali kepadanya seperti bumerang. Dan sekarang, ia harus menerima semua akibatnya. Hari demi hari berlalu, dan setiap harinya Sukma semakin tenggelam dalam rasa pahit yang harus ia telan. Bekerja di rumah Rika bukan hanya sekadar pekerjaan biasa. Itu adalah hukuman. Sukma tahu bahwa Rika tidak benar-benar membutuhkannya. Dengan kekayaannya sekarang, Rika bisa saja menyewa asisten rumah tangga profesional atau bahkan beberapa pekerja untuk mengurus rumahnya. Tapi Rika tidak melakukannya. Karena yang ia inginkan bukan sekadar pembantu. Ia ingin Sukma, wanita yang pernah menghancurkan rumah tangganya, berada di rumahnya dalam posisi yang paling rendah, melayani dan menuruti perintahnya setiap saat. Dan Rika menikmati setiap detiknya. Hari itu, Sukma baru saja selesai mengepel lantai ruang tamu saat Rika tiba-tiba menjatuhkan gelas tehnya ke lantai. "Oh, tidak!" seru Rika pura-pura terkejut. "Sukma, bersihkan ini." Sukma menatap pecahan gelas dan teh yang tumpah di lantai. Ia tahu betul bahwa Rika sengaja melakukannya. Namun, ia tidak bisa membantah. Dengan hati yang panas, ia berlutut dan mulai membersihkan lantai dengan kain lap. Rika duduk santai di sofa, menyilangkan kaki dengan anggun sambil menatapnya dari atas. "Sukma," katanya dengan suara yang seolah prihatin, "aku sebenarnya nggak tega melihat kamu begini. Dulu kamu selalu tampil cantik, anggun, penuh percaya diri. Tapi lihat dirimu sekarang. Bekerja keras untuk sesuap nasi." Sukma menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu Rika sengaja mengatakan itu untuk menyakitinya. Namun, ia tidak bisa membalas. Karena semua yang dikatakan Rika benar adanya. Malamnya, saat Sukma pulang ke rumah kontrakan kecilnya, tubuhnya terasa lelah, tapi hatinya lebih sakit lagi. Dani menyambutnya dengan raut wajah cemas. "Kamu nggak perlu lanjut kerja di sana kalau itu terlalu berat," katanya, menatap Sukma dengan penuh penyesalan. Sukma menghela napas panjang.
Aku nggak punya pilihan. Dani, kita butuh uang. Dani terdiam. Sebagai pria, ia merasa sangat terpukul karena tidak bisa mencukupi kebutuhan istrinya. Ia tahu bahwa setiap hari Sukma harus menelan gengsi dan harga dirinya. Dan itu semua karena dirinya. Andai saja ia tidak mengkhianati Rika dulu. Andai saja ia tidak meninggalkan wanita yang tulus mencintainya demi kehidupan yang ia kira lebih baik. Mungkin sekarang mereka tidak akan hidup seperti ini. Dani merasakan penyesalan yang terlambat. Sementara itu, Sukma hanya bisa menatap kosong ke arah langit-langit rumah mereka yang mulai berjamur. Dulu, ia yang meremehkan Rika. Ia yang tertawa puas ketika berhasil mendapatkan Dani dan merebut hidup yang dulu dimiliki wanita itu. Dan sekarang, kini ia yang berada di bawah, diinjak dan dihina oleh wanita yang dulu ia sakiti. Hidup benar-benar seperti roda yang berputar. Dan sekarang, Sukma telah berada di titik terendahnya. Hari itu, setelah seharian bekerja, Sukma merasa tubuhnya hampir remuk. Ia baru saja menyelesaikan pekerjaan terakhirnya, membersihkan kamar tamu, saat Rika memanggilnya ke ruang keluarga. Sukma berjalan dengan langkah berat. Ia tahu, setiap kali Rika memanggilnya dengan nada tenang, pasti ada sesuatu di baliknya. Dan benar saja. Saat ia sampai di sana, Rika sudah duduk di sofa dengan ekspresi tenang, namun matanya penuh arti. Di hadapannya ada satu cangkir teh hangat, tapi hanya satu, bukan untuk Sukma, melainkan untuk dirinya sendiri. Sukma, panggilnya dengan nada lembut, tapi penuh tekanan. Duduklah. Sukma ragu, tapi ia tetap menuruti perintah itu. Rika menyesap tehnya sebentar sebelum melanjutkan. Kamu tahu, aku selalu percaya bahwa hidup ini adil. Sukma menatap Rika dengan bingung. Rika tersenyum tipis. Dulu, aku pernah menangis karena kehilangan Dani. Aku tersakiti, dihina, dan dijatuhkan olehmu. Kamu ingat? Sukma menundukkan kepala. Tentu saja ia ingat. Ia ingat bagaimana ia merasa bangga saat berhasil merebut Dani dari Rika. Ia ingat bagaimana ia dengan sombongnya memandang Rika sebagai wanita lemah yang hanya bisa menangis. Saat itu, ia berpikir bahwa ia telah menang. Tapi sekarang, justru ia yang harus menahan rasa sakit setiap hari. Melihat Sukma diam, Rika melanjutkan. Hari ini kamu bekerja di rumahku, melakukan semua yang aku suruh. Aku bisa saja mengusirmu kalau mau. Tapi tidak, aku tidak akan melakukan itu. Sukma mengangkat kepalanya, menatap Rika dengan penuh tanda tanya. Kenapa? Tanyanya lirih. Rika menyilangkan kakinya dengan anggun dan tersenyum puas. Karena aku ingin kamu merasakan apa yang dulu aku rasakan. Sukma merasa dadanya mencengkeram erat. Kamu pikir bagaimana rasanya melihat suami yang aku cintai berpaling ke wanita lain? Kamu pikir bagaimana rasanya dihina, ditertawakan, dianggap tidak berguna? Rika menatapnya tajam. Sekarang kamu tahu, kan? Sukma tak sanggup menjawab. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa semuanya tidak seburuk itu. Tapi hatinya tahu, semua yang dikatakan Rika adalah kenyataan yang pahit. Dulu, aku menangis sendirian di rumah. Hari ini, aku bisa tersenyum melihat kamu ada di posisi yang sama. Rika menaruh cangkirnya di meja dengan suara pelan tapi tegas. Dan aku harap kamu tidak marah padaku. Aku hanya sedang mengajarkanmu sebuah pelajaran tentang karma. Sukma mengepalkan tangannya erat-erat. Air matanya nyaris jatuh. Tapi ia menahannya mati-matian. Ia sadar, tidak ada yang bisa ia lakukan sekarang. Dulu, ia yang menyebabkan luka ini. Dan sekarang, ia yang harus merasakannya sendiri. Hidup benar-benar adil. Namun pertanyaannya, sampai kapan ia harus menanggung hukuman ini? Malam itu, setelah obrolan dengan Rika, Sukma tidak bisa tidur.
Kata-kata Rika terus terngiang di kepalanya, seolah menjadi cambuk yang menyadarkannya dari kesombongan di masa lalu. Dulu, ia merasa menjadi pemenang. Ia merebut Dani, ia memiliki kehidupan yang dulu ia impikan. Tapi kini, semua itu hanya kenangan pahit. Yang tersisa hanyalah penderitaan yang ia buat sendiri. Sukma menghela napas panjang. Akhirnya, dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya, meminta maaf kepada Rika. Keesokan harinya, saat Rika sedang duduk di teras rumah dengan secangkir kopi, Sukma memberanikan diri untuk mendekatinya. "Rika," panggilnya pelan. Rika melirik ke arahnya, lalu mengangkat alis. "Ada apa?" Sukma menelan ludah, lalu menguatkan hatinya. "Aku ingin meminta maaf," katanya dengan suara lirih. Rika menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak. "Minta maaf? Untuk apa?" Sukma menarik napas dalam. "Untuk semua yang aku lakukan di masa lalu. Aku tahu aku salah. Aku merebut Dani darimu. Aku menghancurkan rumah tanggamu. Aku sombong. Aku merasa menang." Suaranya sedikit bergetar. "Tapi sekarang aku sadar. Aku tidak menang. Aku justru kalah. Dan aku menyesal. Aku benar-benar menyesal." Rika diam sejenak, menatap Sukma dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, ia tersenyum tipis. "Kamu tahu, Sukma," katanya pelan, "aku sudah menunggu hari ini datang. Hari di mana kamu sadar dan mengakui kesalahanmu." Sukma menggigit bibirnya. "Jadi, apa kamu memaafkanku?" Rika menghela napas panjang, lalu mengangguk. "Aku memaafkanmu," katanya dengan tegas. Sukma merasa dadanya sedikit lebih ringan. Tapi sebelum ia bisa merasa lega, Rika menambahkan, "Tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Sukma menatapnya dengan bingung. "Aku akan tetap mempertahankanmu sebagai pembantu di rumah ini," lanjut Rika dengan tenang. "Bukan karena aku ingin menyiksamu, tapi karena aku ingin kamu belajar sesuatu. Kamu harus menerima konsekuensi dari apa yang telah kamu lakukan. Dan ini adalah bagian dari perjalananmu." Sukma terdiam. Bagian dari dirinya merasa ingin lari dari kenyataan ini, tapi bagian lain menyadari bahwa mungkin inilah hukuman yang harus ia jalani. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tapi setidaknya ia bisa belajar dari kesalahannya. Hari-hari berlalu, dan Rika semakin menikmati kehidupannya. Ia bukan lagi wanita yang dulu menangis karena dikhianati. Kini, ia adalah wanita sukses, mandiri, dan jauh lebih kuat. Ia memiliki segalanya, karir yang cemerlang, rumah mewah, dan yang terpenting, harga dirinya yang utuh. Sementara itu, Dani dan Sukma kini berada di tempat yang dulu mereka pikir tidak akan pernah mereka rasakan. Di bawah, Dani yang dulu merasa hebat kini hanya pria biasa yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan Sukma, wanita yang dulu merebut segalanya darinya, kini menjadi orang yang bisa ia perintah kapan saja. Rika tersenyum puas. Ia tidak perlu membalas dendam dengan cara kotor. Karma telah bekerja dengan sendirinya. Dan kemenangan sejati bukanlah ketika ia membalas dendam, melainkan ketika ia bisa berdiri tegak di atas puing-puing masa lalunya, lebih kuat dan lebih bahagia dari sebelumnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup selalu berputar. Apa yang kita lakukan hari ini akan kembali kepada kita suatu hari nanti, baik itu kebaikan maupun keburukan. Jangan pernah membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, karena cepat atau lambat, kita sendiri yang akan merasakannya. Kesetiaan dan kejujuran dalam hubungan adalah hal yang sangat berharga. Jangan pernah menghancurkan rumah tangga orang lain demi kesenangan sesaat, karena kebahagiaan yang didapat dengan cara yang salah tidak akan pernah bertahan lama. Dan yang terpenting, jangan terlalu percaya diri ketika sedang berada di atas,
karena saat roda kehidupan berputar, kita mungkin tidak siap untuk jatuh. Jika kalian suka dengan kisah ini dan ingin mendengar lebih banyak cerita menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya.